Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratni Sugandi dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dengan adanya video ini, saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Syahrul Alim dengan mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagian D tentang kemajuan zaman kontemporer. Membahas beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Oke, pada bagian D membahas tentang kemajuan zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dengan peran ilmu. Bahkan, perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu menyebut dengan konteks sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu, sejarah zaman klasik, serta zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak dapat terputus satu sama lain. Hal-hal baru itu ditemukan kepada suatu masa yang menjadi unsur random, misalnya dari pentingnya penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait. Oleh karena itu, melihat tengah-tengah sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisinya mengalami percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berbeda di luar dugaan manusia yang seperti itu. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani sehingga saat ini hingga sekarang. Hal yang membedakannya adalah pengamatan tentang ilmu di zaman modern dan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era di mana perkembangan ilmu yang berawal dari sejak abad 15, sedangkan kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga sekarang. Sebagaimana telah ditemukan sebelumnya sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak terlepas dari berbagai penemuan, dan dasar-dasar ilmu itu telah ada dan diciptakan oleh para penemu, pakar atau filosofis pada masa sebelum-sebelumnya. Sebagaimana ilmu modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan ilmu zaman klasik dan zaman pertengahan, maka ilmu kontemporer pun demikian. Kita akan lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal yang radikal. Yang membedakannya dengan ilmu zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya banyak hal yang melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap stabilitas atau mapan pada zaman pertengahan atau zaman klasik. Ada dua contoh yang sangat menonjol yang bisa dikemukakan di sini. Pertama, pendapat Kopernikus dari tahun 1473 sampai 1543 tentang teori heliosentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Yang kedua, ada metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon pada 1560 sampai 1626. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode yang berpikir deduktif, yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu pada zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itu adalah salah satu karakteristik utama di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Yang perlu kita ketahui di sini, ada satu hal yang sulit disepakati, bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya itu di sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya, serta komunikasi.
Satu hal yang menjadi karakteristik spesifik ilmu kontemporer dalam konteks ini akan kita dapat temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial. Beberapa contoh ilmu perkembangan kontemporer, yaitu yang pertama ada santri, priayi, dan abangan, yaitu sumbangan kepada pengetahuan yang mengenai simbol-simbol. Yang kedua ada teknologi rekayasa genetika. Kur berhasil memanipulasi telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong. Yang ketiga ada teknologi informasi komputer elektronik. Diperkenalkan pada tahun 1951, selanjutnya muncul komputer yang menggantikan tabung vakum yang rusak. Bagian D ada partikel elementer. Nah, pada abad ke-5 Masehi, Demosthenes, filosofi Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah menjadi partikel-partikel kecil, disebut dengan atom, adalah kata Yunani yang berarti tidak dapat dibagi. Pada pembahasan selanjutnya ada teknologi informasi. Pada tahun 1993, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII, merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal yang bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah Unifex. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mauchly yang diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer bertransistor yang kokoh menggantikan tabung vakum yang mudah rusak, dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data corporation. Dan di awal inilah kecenderungan untuk membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat. Ide mengenai komputer pribadi di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silikon. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Pada bulan April 1977, mereka memperkenalkan Apple II. Itulah komputer pribadi pertama di dunia. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu bagian D, teori partikel elementer. Mengganti perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Salah satu contohnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu berbentuk penasaran itu disalurkan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel ilmu, disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak dapat dibagi. Ilmu perkembangannya dalam sejumlah percobaan dilakukan dengan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sebuah partikel dasar elementer yang tidak dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan sebagai bagian dari proton dan elektron, sehingga saat ini disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark, elektron, ada partikel lain seperti foton. Beberapa jenis neuron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomic. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel elementer yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menemukan sifat fisika benda tersebut. Misalkan mengapa sesuatu benda ada yang dapat menghantarkan listrik baik dengan benda yang lain. Teori tentang partikel elementer
bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kesadaran seperti yang digambarkan dalam Starkler. Kemajuan sains, teknologi di bidang lain sebagaimana dikemukakan di atas di zaman kontemporer ini habis di semua aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya bentuk rekayasa genetika saja, tetapi teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan kontemporer internet atau tentang teori partikel elementer, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Nah, di bidang teknologi, komunikasi jarak jauh misalnya berawal dari teleponan, terus berkembang cepat munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir, sehingga handphone dengan bentuknya mutakhir, misalnya bentuknya semakin simpel, semakin ringan, serta mampu mengirimkan suara tapi juga dengan gambar sekaligus.